Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Universitas Dian Nusantara untuk sharing riset kami di BRIN dan juga beberapa pengalaman saya terdahulu terkait tema implementasi material baru pada energi terbarukan. Yang terhormat Profesor Suharyadi selaku Rektor Universitas Dian Nusantara, lalu juga yang terhormat Wakil Rektor Bapak Insinyur Margono Sugeng, MSc, lalu yang terhormat juga Bapak Insinyur Komarudin, MT, Insinyur Komarudin MT selaku Kaprodi Teknik Mesin Universitas Dian Nusantara, lalu juga Prof. Awaludin selaku Guru Besar di Universitas dan juga Bapak Angganada. Jadi selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggito Tetuko dari Pusat Riset Material Maju BRIN, National Research and Innovation Agency. Jadi kantor saya ini terletak di Puspitek ya, di KST BJ namanya. Mungkin tadi Pak Angganada juga sudah share tentang background education saya. Jadi S1 saya ini dari Teknik Mesin ISTN. Kebetulan itu Pak Margono dan Pak Komarudin itu dosen saya dulu waktu di ISTN ya, di Teknik Mesin. Lalu saya melanjutkan di Master of Engineering di School of Mechanical and Manufacturing Engineering di Australia, University of New South Wales, atas program Australia Award Scholarship. Jadi mungkin nanti kalau ada teman-teman mahasiswa yang mau bertanya tentang Australia Award Scholarship, silahkan juga nanti, terutama program-program yang terkait dengan energi terbarukan ya. Lalu saya menyelesaikan PhD saya di School of Aerospace, Mechanical and Manufacturing Engineering juga di Australia, Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT, ini atas beasiswa LPDP ya. Jadi nanti juga boleh kalau ada teman-teman mahasiswa yang ingin lanjut S2 mungkin ya, itu bisa nanti berdiskusi terkait LPDP Scholarship dan juga Australia Award Scholarship. Nah, pengalaman saya di awal setelah lulus dari STN itu saya sempat bekerja di industri ya, sebagai Production and Quality Control di Jalur Elektronik Indonesia. Lalu tahun 2006 menjadi peneliti di LIPI hingga tahun 2021 karena waktu itu Presiden Jokowi itu menggabungkan seluruh lembaga riset di Indonesia, dari mulai LIPI, BPPT, Batan, LAPAN, itu menjadi satu badan yang lebih besar, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi saya mulai 2021 kita bergabung semua peneliti di lembaga riset di BRIN hingga sekarang. Saya juga menjadi beberapa reviewer international journal ya, yang terindeks satu, ada International Journal of Hydrogen Energy, ada Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Jurnal Energy Storage, dan lain-lainnya. Jadi mostly saya biasanya diminta untuk mereview beberapa artikel terkait bidang material dan energi untuk dipublish di beberapa jurnal bereputasi tinggi ya, Q1 ataupun Q2. Nah, outline dari presentasi saya hari ini adalah terkait thermal management, tapi khususnya untuk perangkat energi terbarukan, yaitu fuel cell ya. Jadi waktu PhD di RMIT saya sempat mengerjakan fuel cell, lalu juga beberapa kaitan tentang cooling system ataupun thermal management, pengembangan beberapa material untuk mendukung thermal management di beberapa perangkat energi terbarukan. Lalu juga ada sedikit cerita tentang computer simulations di thermal management dan juga kesimpulan nanti ada summary ya. Jadi kalau kita bicara tentang thermal management ya, jadi tujuan thermal management ataupun cooling system adalah yang pertama kita ingin membuang panas atau juga mereduksi overheating ya. Jadi memang di beberapa perangkat energi terbarukan ya, misalnya di fuel cell itu kita harus menjaga temperaturnya itu sekitar 60 sampai 80 derajat Celcius ya. Atau juga di lithium ion battery maupun juga di solar cell. Jadi
memang beberapa perangkat energi terbarukan ini memiliki temperatur kerja tertentu. Jadi kita harus menjaga temperatur kerja itu. Yang pertama adalah untuk meningkatkan performance ataupun kinerjanya, juga dapat meningkatkan lifetime dan juga mereduksi biaya maintenance. Jadi memang banyak faktor kenapa thermal management itu jadi penting ya. Bahkan panas yang kita buang itu bisa kita manfaatkan lagi untuk sistem lain ataupun device lain yang dapat meningkatkan overall efisiensi dari sistem itu sendiri. Untuk teman-teman mahasiswa, memang fundamental science dari thermal management ini terkait dengan beberapa ilmu dasar ya kalau di teknik mesin, khususnya di konversi energi ya. Jadi ada perpindahan panas ya, baik itu konduksi, konveksi, radiasi, lalu juga ada mekanika fluida, dinamika fluida ya, ini berkait tentang flow dari liquid dan gas, juga termodinamika terkait beberapa properties, baik itu dari sisi material maupun fluida, yang akan jadi sangat penting apabila kita merancang suatu sistem agar memang sistem tersebut memiliki kinerja atau performance yang baik. Jadi ada dua metode thermal management ya. Yang pertama itu adalah active cooling ya. Itu kita bisa menggunakan pump ya untuk liquid cooling ataupun juga menggunakan blower atau fan untuk air cooling. Tapi ada juga passive thermal management, artinya kita tidak membutuhkan peralatan tambahan karena memang penggunaan active thermal management ini dapat meningkatkan istilahnya parasitic energy, artinya kita harus juga menyediakan energi yang akan digunakan untuk menyalakan peralatan tersebut ya, listriknya terkait pompa, blower atau fan. Nah, khusus untuk passive thermal management ini kita memang tidak perlu menggunakan peralatan-peralatan tambahan tersebut. Artinya kita bisa rely on natural convection saja gitu ya, karena perbedaan temperatur, density dan lain sebagainya itu panas bisa bertransfer dengan sendirinya. Lalu kita juga bisa menggunakan misalnya high thermal conductivity materials, misalnya ada pyrolytic graphite sheet, mungkin juga copper dan lain sebagainya. Lalu juga ada phase change material. Jadi phase change material ini memang memiliki keunikan, dia bisa berubah fase dari fase solid ke liquid, lalu ke liquid kembali menjadi solid. Jadi umumnya sifatnya seperti lilin ya, contohnya lilin, parafin gitu ya. Jadi memang di beberapa jurnal terbaru khususnya di bidang energi terkait thermal management di lithium ion battery, di solar cell maupun fuel cell itu sudah ada penggunaan phase change materials ya untuk menyerap panas lalu juga membuang panas tersebut, karena memang dalam proses endotermik dia menerima panas ya lalu menahannya lalu melepasnya lagi. Jadi memang bagaimana kita mendesain material tersebut agar dapat diaplikasikan baik sebagai thermal management maupun sebagai thermal energy storage. Yang terakhir adalah heat pipes. Jadi heat pipes ini memang semacam vacuum tube ya, itu di dalamnya terdapat liquid. Nah, heat pipe ini sudah banyak digunakan di berbagai perangkat ya. Jadi misalnya ada electronic device ya. Jadi di beberapa penelitian itu menggunakan heat pipe misalnya untuk mendinginkan kerja motor listrik misalnya, atau juga di turbin angin misalnya, atau juga kalau kalian buka laptop ataupun CPU kalian itu ada heat pipe biasanya di sana. Juga beberapa aplikasi energi terbarukan misalnya di solar cells, lithium ion battery dan juga fuel cell. Jadi ini mekanisme dari heat pipe ya. Jadi heat pipe ini adalah bisa cylindrical tube, vakum ya, di dalamnya ada small portion of fluid. Itu terdiri dari 3 bagian, ada evaporator sections, ada adiabatic section dan juga condenser section. Jadi prinsip kerjanya apabila bagian evaporator section menerima panas, maka akan ada transfer panas di sana, konduksi ya, dari dinding luar ke dinding bagian dalam, lalu juga ke konveksi, ke fluidanya ya. Lalu karena ada perbedaan tekanan dan juga fluida setelah kena panas tadi berubah fasa,
dari cair menjadi uap, lalu dia akan mengalir ke bagian condenser section yang memiliki tekanan lebih rendah ya. Lalu biasanya di condenser section akan kita pasang biasanya ada fin dan juga heatsink biasanya untuk memperluas area perpindahan panasnya. Lalu panas dilepas di sana, lalu fluida atau akan kembali berubah fasa menjadi liquid kondensasi yang berwarna hijau tadi. Dia akan kembali lagi ke evaporator. Proses ini akan terus berlangsung selama ada supply panas ke evaporator section. Jadi beberapa heat pipe yang bisa digunakan sebagai thermal management ataupun cooling system pada perangkat energi terbarukan itu ada beberapa tipe ya. Yang paling sederhana itu cylindrical heat pipe ya. Ada juga yang bentuknya flatten, artinya dipipihkan heat pipe-nya, atau juga dibengkokkan atau bend. Jadi tergantung dari luas permukaan yang akan kita dinginkan. Juga ada beberapa tipe lain, misalnya seperti pulsating heat pipe, loop heat pipe, dan juga micro heat pipe. Nah, dalam mencoba ataupun menganalisa kinerja dari heat pipes itu memang ada beberapa perangkat yang bisa kita lakukan ya. Kita sederhana sekali perangkatnya. Jadi biasanya memang thermocouple kita pasang di sepanjang heat pipe tersebut dari evaporator, adiabatic maupun condenser. Lalu thermocouple tadi kita konekkan biasanya dengan thermocouples ya. Untuk menganalisa distribusi temperaturnya juga kita menggunakan biasanya ada nichrome wire yang kita konekkan dengan power supply sebagai sumber panasnya. Nah, dari pengujian heat pipe ini yang akan kita aplikasikan tadi misalnya sebagai cooling system di perangkat energi terbarukan, itu biasanya kita akan mendapatkan beberapa parameter. Yang pertama adalah distribusi temperatur ya, bisa temperature as a function of length di sana. Ada juga distribusi temperatur, temperature as a function of times. Dari situ kita bisa menghitung thermal resistance dan juga effective thermal conductivity dan juga maksimum heat dissipation. Ya. Effective thermal conductivity ini sangat penting ya, karena kita ingin melihat seberapa besar heat pipe ini mampu membuang panas yang ditransfer ke komponen tersebut ya. Jadi memang sebelum kita implementasikan itu perlu kita rancang, kita desain, kita simulasikan dan juga kita tes di lab biasanya sebelum kita gunakan sebagai thermal management di perangkat energi terbarukan. Beberapa hasil contoh dari pengujian heat pipe itu biasanya ada ini tadi seperti saya sudah singgung di depan juga, ada temperatur sebagai fungsi waktu ya. Ini ada dua kondisi, ada gravity orientation dan juga against gravity orientation. Jadi umumnya memang beberapa heat pipe itu dipasang vertikal ya, karena di dalam heat pipe tersebut ada beberapa material pendukung juga seperti wick structure. Nah, itu akan membantu proses kapilaritas. Ini juga ada beberapa contoh pengujian heat pipe. Kita ingin melihat ada faktor force convection di sana. Kita ingin melihat variasi dari air velocity yang kita gunakan sebagai pendingin condenser section bagian heat pipe. Bisa kita lihat bahwa semakin tinggi air velocity-nya juga temperaturnya itu semakin turun, artinya terjadi perpindahan panas ya, panasnya dapat dibuang dengan optimum dengan bantuan fan ini ya. Jadi memang sebelum mendesain misalnya heat pipes untuk aplikasi misalnya manajemen thermal, kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira berapa jumlah panas yang harus dibuang sehingga kita bisa merancangnya gitu, membuat modelnya, lalu kita bisa desain kira-kira diameter mana yang paling cocok, panjangnya mana yang paling cocok, dan juga kapasitas pembuangan panas yang paling cocok untuk sistem tersebut. Jadi kalau balik lagi ke fuel cell ya, sebagai contoh dari energi terbarukan ataupun renewable energy, jadi memang fuel cell adalah pembangkit listrik berbasis hidrogen dan oksigen. Jadi fuel cell ini menggunakan fuel dari hidrogen dan oksigen
yang bereaksi, ada electrochemical reactions di membran electrode assembly. Nah, materialnya berbeda-beda tergantung dari jenis fuel cell-nya. Untuk PEM fuel cell itu memang biasanya MEE-nya itu berbasis polimer, sedangkan untuk yang solid oxide fuel cells untuk temperatur yang lebih tinggi itu bisa menggunakan material berbasis keramik. Nah, fuel cell ini sendiri memang dari hasil electrochemical reaction-nya itu dihasilkan listrik, panas, dan juga uap air. Artinya memang ada sejumlah panas yang perlu kita buang atau kita dapat transfer juga untuk aplikasi lain. Nah, beberapa pendingin yang biasa digunakan di fuel cell itu bisa menggunakan misalnya liquid coolant ya, atau juga air cooling, atau juga bisa menggunakan heat pipe tadi. Jadi di dalam stack-nya itu biasanya ada apa? Kita pasang lagi ada namanya cooling plate ya. Dari cooling plate itu bisa kita implementasikan beberapa metode manajemen thermal tadi, baik aktif maupun pasif cooling. Nah, ini komponen lebih detail lagi dari fuel cell ya. Jadi fuel cell ini terdiri dari beberapa lembaran ya, yang dimana kita perlu merancang dengan detail segala aspek dari sistem ini ya, baik produksi listriknya, pembuangan panasnya ya, sirkulasi hidrogen dan oksigennya di flow channel dan lain sebagainya. Jadi ini project yang saya kerjakan waktu di RMIT ya di Australia untuk PhD saya terkait thermal management di PEM fuel cell ya, sekitar tahun 2013 sampai 2017. Jadi memang dalam desain ini kami mencoba untuk mentransfer panas dari fuel cell itu ke metal hydride. Jadi ada tabung yang di paling bawah ini metal hydride, jadi hidrogennya itu disimpan di dalam metal hydride, dan dalam prosesnya untuk mendischarge hidrogen tadi dia perlu panas karena perlu endothermic reaction di dalamnya. Jadi kita rancang dalam sistem ini adalah panas dari PEM fuel cells yang memang kita harus buang itu coba kita transfer ke metal hydride. Ya tujuannya tadi ya untuk meningkatkan hydrogen discharging rate dari metal hydride tersebut, di mana hidrogennya nanti akan digunakan sebagai sumber bahan bakar di fuel cell-nya tersebut. Namun berdasarkan desain dan juga simulasi yang kita lakukan, perhitungan analytical, ternyata memang ada sejumlah panas yang tetap harus dibuang. Jadi walaupun sebagiannya sudah kita transfer ke metal hydride, tetap ada sebagian panas yang perlu kita buang. Makanya kita gunakan lagi extra heat pipe di bagian atas ya. Sedangkan yang di bagian bawahnya itu kita menggunakan bottom heat pipe. Nah, ini ada desain rancangannya. Jadi nanti heat pipe-nya ini akan kita install di dalam cooling plate, di mana cooling plate ini nanti akan kita gabung ya dengan stack tadi sebagai cooling system ataupun pendingin dari PEM fuel cell tersebut. Jadi memang ada beberapa komponen yang kita pasang juga di sana untuk mengetahui terkait tekanan metal hydride-nya ya, lalu ada regulator, flow meter, dan juga data logger untuk memonitor distribusi temperatur dari fuel cell, heat pipe, dan juga metal hydride. Lalu dari hasil analisa atau performance, lalu kita coba bandingkan juga dengan model yang kita develop menggunakan MATLAB, itu memang terjadi kesesuaian ya, artinya baik dari kinerja maupun panas itu hasil dari model itu mendekati dari pengujian ataupun kinerja performance secara real di laboratorium. Nah, ini jadi sebelum kami menggunakan top heat pipe ini, kita memang merancang terlebih dahulu ya kira-kira berapa panjang heat pipe yang akan kita gunakan, lalu kita hitung kira-kira satu heat pipe ini harus membuang seberapa besar panas ataupun watt. Itu memang perlu kita berhati-hati untuk mendesain dan menghitung, juga melakukan simulasi terkait
komponen-komponen tersebut. Ini dari sisi bottom heat pipe-nya, jadi ada 2 jenis heat pipe, di bagian atas dan juga di bagian bawah ya. Juga kita rancang juga terkait luas permukaan fin-nya, panjang atau lebarnya, lalu juga kira-kira kecepatan dari udara yang akan digunakan untuk mendinginkan fuel cell tersebut gitu ya. Jadi kita juga rancang terlebih dahulu. Ini ada beberapa hasil juga. Jadi memang kalau kita tidak mampu menyuplai sejumlah panas ke metal hydride, memang suplai hidrogennya ini akan drop ya. Jadi misalnya kita asumsikan atau kita cek di lapangan bahwa hidrogen discharging rate-nya itu sekitar 2 standar liter per menit. Kalau tidak ada suplai panas, itu suplai hidrogennya akan drop turun dan sehingga tidak mampu mensuplai dengan baik fuel cell tadi, sehingga juga kinerjanya menjadi menurun ya. Jadi memang harus ada balance ya antara panas yang disuplai ke metal hydride juga dengan hidrogen yang disuplai ke fuel cell ya. Jadi memang ada semacam cycle atau kesinambungan bahwa panas yang dibuang dari fuel cell tadi akan digunakan sebagai panas di metal hydride untuk meningkatkan hydrogen discharging rate-nya. Juga ada beberapa data terkait seberapa besar temperatur juga yang perlu kita jaga di metal hydride canisternya agar dia mampu mensuplai sejumlah hydrogen discharging rate tersebut. Ini juga masih ada beberapa data terkait distribusi temperaturnya ya. Nah, kalau kita bicara heat pipe memang sudah banyak digunakan tadi seperti saya sudah singgung di depan ya, untuk manajemen thermal di fuel cell, solar cell maupun lithium ion battery. Nah, kalau kita breakdown memang pengembangan heat pipe ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama container materialsnya ya. Jadi ada beberapa penelitian itu menggunakan metal, seramik, composite, begitu juga dengan weak materials ya, di mana pada saat proses kapilaritas ataupun kondensasi saat liquid itu berubah fasa dari uap kembali menjadi air lalu mengalir ke evaporator section, itu butuh weak materials ya, di mana weak materialsnya itu harus bersifat hydrophilic ya, artinya memiliki wettability yang tinggi dengan sudut kontak yang rendah. Nah, jenisnya ini berbagai macam, ada sinter powder, ada screen mesh, ada fiber, porous material. Jadi memang pengembangan heat pipe ini di dunia ini juga masih terus dilakukan ya, terkait jenis materialnya, desain materialnya, dan juga bahkan working liquid ataupun fluida kerjanya. Jadi memang sekarang ini trennya di bidang energi yang terkait dengan material, khususnya di bidang heat transfer dan juga fluids ya, untuk mendukung energi terbarukan itu sekarang sedang ngetren nanofluid ya. Jadi juga nanofluid ini digunakan juga di fluida kerja di heat pipes. Jadi nanofluid ini sebenarnya adalah fluida yang dimana di dalamnya kita dispersikan partikel material, tapi kita dengan terlebih dahulu memodifikasi permukaan material partikel tersebut ya. Gunanya apa ya? Agar tidak terjadi aglomerasi pengendapan. Jadi memang kalau kita langsung saja tanpa kita modifikasi permukaannya ataupun kita treatment, partikel tersebut itu akan aglomerasi dan akhirnya mengendap ya. Jadi tidak akan berfungsi dengan baik sebagai nanofluid, karena tujuan dari nanofluid adalah yang pertama, nanofluid bisa bertindak sebagai thermal bridging, bisa juga sebagai heating pad ya. Jadi proses perpindahan konveksinya itu di dalam fluidanya tersebut itu dapat berlangsung menjadi lebih baik ya. Nah, beberapa nanofluid dari penelitian di beberapa paper ataupun artikel terbaru memang banyak menggunakan, ini ada contohnya beberapa metal oxide ya, ada alumina, ada magnetit, zinc oxide, copper oxide, titanium oxide dan sebagainya. Sedangkan untuk fluidanya itu bisa menggunakan air, ethylene glycol, aseton dan lain-lain. Jadi memang seperti tadi saya sudah bilang, ini ada contoh ya. Jadi ini
riset kami di BRIN yang sudah dipublikasikan di Elsevier ya, jurnal V1, bisa kita lihat memang ada satu contoh nanofluid yang tidak dimodifikasi permukaannya, itu dia akan terjadi aglomerasi, mengendap dan akhirnya mengendap ya. Namun untuk yang B bisa kita lihat bahwa memiliki kestabilan yang lebih baik. Jadi bisa kita lihat bahwa partikel Fe3O4-nya ini di-coating dengan polyethylene glycol ya karena hingga dia bisa bersifat hidrofilik ya di dalam liquid tersebut. Jadi memang sehingga dapat meningkatkan kestabilannya juga. Lalu juga ditambahkan surfaktan misalnya seperti citric acid ya. Lalu juga ada proses sonikasi dan kita jaga pH-nya menjadi basah, itu dapat juga meningkatkan kinerja dari nanofluid tersebut ataupun kestabilan dari nanofluid tersebut. Ini ada beberapa analisa material, misalnya XRD, kita ingin melihat apakah memang coating dari PEG tadi berdampak pada timbulnya fase baru atau tidak ya. Tapi kita bisa lihat bahwa tidak timbul fase baru di sini. Lalu juga ada misalnya kita ingin tahu besaran partikel magnetit yang kita dispersikan di dalam nanofluid tadi, itu bisa kita analisa, misalnya bisa menggunakan scanning elektron mikroskopi dan alat-alat lainnya ya. Lalu yang terpenting adalah kita mengetahui kestabilan dari nanofluida tersebut. Jadi berdasarkan referensi memang nanofluida itu bisa dikategorikan stabil apabila nilai zeta potensialnya itu plus minus 30 mV ya. Jadi memang nanofluid yang sudah kita sintesis di lab itu memenuhi kriteria dari stabilan tersebut. Lalu juga ada kita analisa sifat magnetnya dan juga FTIR ya. Nah, di BRIN juga kita mencoba setelah kita berhasil tadi mensintesa nanofluida magnetik ya berbasis Fe3O4 atau biasa disebut ferrofluid. Lalu kita mencoba menganalisa sistemnya bagaimana apabila kita ganggu bagian luarnya dengan permanen magnet. Jadi nanofluid coba kita sirkulasikan di dalam sebuah pipa, lalu kita ganggu di bagian luarnya dengan permanen magnet. Jadi memang berdasarkan penelitian kami juga yang sudah dipublish di jurnal, itu memang penggunaan permanen magnet di bagian luar pipa itu dapat mempengaruhi pergerakan dari nanopartikel di dalam pipa tersebut ya. Jadi memang terjadi juga peningkatan perpindahan konveksi sehingga juga temperatur di bagian luarnya itu karena dari sumber panas tadi itu bisa menurun gitu ya. Ada beberapa hasilnya. Nah, selain digunakan sebagai fluida kerja di heat pipe, nanofluid juga bisa langsung digunakan di beberapa aplikasi energi terbarukan, misalnya di fuel cell tadi. Jadi dulu ada kolega saya di RMIT juga yang mengerjakan PhD itu menggunakan nanofluid sebagai coolant ya, ataupun mendesain cooling system untuk aplikasi fuel cell ya. Bisa juga digunakan untuk thermal management di solar cell ya, lalu juga bisa di heat exchanger dan juga di radiator coolant untuk internal combustion engine ya. Nah, selain nanofluid ya sebagai salah satu komponen tadi di heat pipe ya sebagai fluida kerja, memang weak structure ini juga memegang peranan penting ya sebagai media kapilaritas, di mana pada saat proses kondensasi uap air akan kembali menjadi liquid dan akan mengalir itu karena capillary effect nih. Jadi kita coba juga di BRIN ada mencoba pengembangan porous materials ya, metal foam ya. Itu kita gunakan sebagai weak structure di heat pipe ya. Kita analisa terkait misalnya morfologinya, lalu juga pore size distribution ya, dan lain sebagainya. Nah, kita coba membandingkan misalnya metal foam yang kita sudah cleaning menggunakan aseton, lalu juga metal foam yang kita coating menggunakan suprahydrophobic surface ya. Bisa kita lihat memang karena tujuan kita untuk mengaplikasikan metal foam sebagai weak structure di heat pipe, memang kita cenderung
gunakan yang basis film. Artinya setelah kita cleaning dengan aseton, memang permukaannya itu memiliki wettability yang tinggi ya, dapat mendukung nanti proses kapilaritas tadi. Kita uji juga sudut kontak ya, kita ingin lihat gitu ya. Jadi memang karena bersifat super hydrophilic, memang kita coba dari hari pertama hingga 15. Nah, baru setelah hari ke-15 memang terjadi perubahan permukaan ya. Artinya yang tadinya bersifat hidrofilik dia menjadi super hidrofobik ini ya. 100 derajat, 107 derajat. Nah, ini bisa disebabkan oleh faktor lingkungan ya. Ada juga oksidi, mungkin kontaminasi juga dengan material lainnya. Beberapa aplikasi poros material juga bisa digunakan di beberapa perangkat energi terbarukan ya. Jadi ada rekan saya juga dulu di RMIT yang menggunakan metal foam sebagai cooling channel di PEM fuel cell. Ini juga kita mencoba di kantor, jadi kita coba cek heat pipes komersial ya. Kita ingin melihat mereka menggunakan mixer tipe apa. Nah, ternyata setelah kita lihat memang heat pipe yang mereka buat itu berbasis sinter copper powder. Kita coba analisa juga terkait morfologinya, ukuran pori, juga distribusi partikelnya, lalu juga dengan sudut kontaknya ya, baik dari sisi aksial maupun radial. Nah, di dalam penelitian ya, proyek besar, misalnya kita merancang sistem pendingin untuk renewable energy device, misalnya tadi fuel cell yang saya lakukan di awal tadi, memang kita juga perlu didukung oleh simulasi komputer ya. Jadi diharapkan memang teman-teman mahasiswa juga sudah bisa ya menggunakan beberapa software yang nanti akan berguna pada saat kalian bekerja di industri maupun melanjutkan lagi sekolah S2. Jadi memang perlu kita pelajari ya software-software pendukung tadi. Jadi memang beberapa komputer software ya untuk simulasi thermal dan fluid ya, itu bisa menggunakan ANSYS ya, Autodesk, Control dan lain sebagainya. Namun memang itu biasanya berbayar ya, jadi lisensinya lumayan mahal ya. Namun juga ada 2 software ya, itu yang open source ya, artinya free ya. Yang pertama adalah OpenFOAM ya. Yang kedua adalah SimScale. SimScale ini berbasis cloud ya. Jadi kita tidak memerlukan komputer dengan kinerja tinggi. Jadi karena simulasi kita nanti akan di solve ataupun diselesaikan itu dalam cloud ya, sistemnya cloud computing. Jadi yang perlu kita lakukan hanya kita menggambar geometri misalnya dalam CAD, lalu kita impor ke SimScale-nya, lalu kita analisa boundary condition-nya ya, apakah transfernya seperti apa misalnya, itu bisa kita analisa di sana, baru kita bisa mensimulasikan secara cloud ya, cloud computing. Nah, dalam perancangan manajemen thermal untuk renewable energy device, misalnya kasus dalam ini saya gunakan studies di PEM fuel cell, memang simulasi ini sangat membantu ya, artinya kita bisa memvariasikan material-material apa yang akan kita gunakan di sini ya. Misalnya apakah fin-nya akan kita menggunakan copper materialnya, atau mungkin akan kita variasikan dengan misalnya stainless steel atau dan lain sebagainya ya. Ini bisa kita gunakan untuk mempercepat ya. Jadi kita bisa dapatkan hasil yang lebih optimum menggunakan simulasi komputer tersebut, karena beberapa properties materialnya itu bisa kita variasikan. Ini ada beberapa contoh juga. Jadi memang kita tahu ya distribusi temperatur di dalam fuel cell, misalnya di metal hydrate-nya, bahkan apabila kita potong ya, itu bisa kita tahu distribusi temperaturnya di dalam metal hydrate tersebut. Ini juga contoh. Jadi ada heat pipe komersil ya, lalu coba kita buat
cap drawingnya, lalu kita ingin analisa distribusi temperaturnya ya. Ini menggunakan sim scale ya, tadi yang free dan berbasis cloud computing ya. Jadi memang dari sini bisa kita variasi gitu. Jadi kalau di heat pipe itu namanya ada istilahnya effective thermal conductivity ya. Itu artinya seberapa besar heat pipe tersebut dapat mendisipasi panas ya untuk dibuang di kondensornya. Itu bisa kita variasikan effective thermal conductivity-nya, bisa kita lihat memang terjadi perubahan di distribusi temperaturnya. Jadi memang penggunaan dari simulasi ini akan sangat membantu ya dalam kita sebagai engineer ya ingin mendesain misalnya untuk kasus thermal management di perangkat energi terbarukan. Karena dari simulasi juga kita kan biasanya tahu gitu seberapa panas yang harus kita buang ya. Misalnya untuk ini berapa jumlah heat yang akan kita gunakan ya, jumlah finnya berapa, materialnya apa, itu bisa kita rancang di dalam simulasi tersebut. Ini juga ada beberapa contoh, misalnya ini ada cooling channels di fuel cell ya, itu bisa kita simulasikan juga gitu ya. Misalnya kita ingin menggunakan beberapa jenis nanofluid ya, memvariasikan parameter ataupun properties material dari nanofluid tersebut ya, terkait misalnya thermal conductivity, ada specific heat density dan lain sebagainya. Ini juga ada beberapa contoh, misalnya ini untuk heat pipe di lithium ion battery ya, bisa kita gunakan simulasi juga. Juga di simulasi juga tadi ya, kita misalnya ingin melihat ini dulu salah satu riset saya waktu di University of New South Wales waktu ambil master dulu. Jadi di sini saya mencoba mensimulasikan droplet impingement ya, pun tetesan air pada suatu permukaan ya, baik itu hidrofobik maupun hidrofilik. Bisa kita lihat bahwa pada material dengan surface hidrofobik itu memiliki gaya koisif yang lebih tinggi ya. Jadi memang terjadi setelah dia mengalami retract akan bounce ya, karena memang wettability-nya rendah, sudut kotangnya tinggi ya. Jadi dibandingkan dengan apabila kita menggunakan di hydrophilic surface ya, karena wettability-nya tinggi ya, adhesive force-nya lebih besar daripada cohesive force-nya, sehingga dia akan stick to the surface ya. Dan ini fundamental aspek dari sebuah ilmu ini akan sangat bermanfaat pada saat kita melakukan riset yang bersifat aplikatif ya, karena untuk mendapatkan desain yang baik ataupun riset aplikatif yang baik itu kita juga perlu punya modal ya, fundamental science ya, terkait ilmu yang kita gunakan untuk merancang sistem tersebut. Nah, sebagai summary, memang sintesa ataupun karakterisasi dari advanced material ataupun material maju di dalam bidang thermal management ini sangat penting ya. Jadi memang sebisa mungkin sebelum kita memulai sebuah project, sebelum kita memulai sebuah riset, itu kita perlu membaca literatur review. Artinya kita perlu membandingkan penelitian kita dengan penelitian orang-orang lain di seluruh dunia ya, agar kita bisa menemukan riset gap ya. Dari riset gap itu bisa kita dapatkan novelty ya. Jadi memang jangan sampai kita melakukan riset tapi tidak mengetahui riset gap apa yang akan kita fill gitu ya. Jadi we must fill the gap ya before starting the research. Jadi memang itu yang perlu kita lakukan, baru dari novelty itu kita bisa gunakan. Kita bisa pada saat kita mensubmit ke jurnal ya, jurnal berreputasi tinggi, kita bisa mengklaim bahwa riset kita ini memiliki novelty. Memang di awal mungkin kita bisa repeat dulu lah pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh orang ya, terkait sintesa maupun karakterisasi material. Namun setelah itu kita juga harus kira-kira novelty apa yang akan kita tonjolkan di penelitian kita tersebut ya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan analytical dan numerical simulations ya. Jadi memang dalam merancang suatu sistem thermal management khususnya untuk renewable energy device, itu kita juga perlu melibatkan analytical calculation. Artinya misalnya yang berbasis MATLAB ataupun software lainnya, kita bisa menghitung dulu ya
kira-kira panas misalnya ya, untuk case tadi tadi di atas PEM fuel cell, seberapa besar panas yang harus dibuang dari fuel cell tersebut, gitu ya. Itu perlu kita hitung. Nah, ini itu perlu pendekatan fundamental. Artinya kita harus pendekatan tadi, baik dari sisi kinerja fuel cell-nya, ya kita harus ada perhitungan electrochemical reaction-nya dan lain sebagainya. Lalu dari sisi heat transfer-nya sendiri banyak pendekatan-pendekatan, apakah force convection ataukah natural convection atau conduction. Itu memang kita sebagai mahasiswa ya perlu mengamati dengan jelas gitu ya fenomena dasar tersebut, karena ini nanti juga pada saat kalian bekerja di industri, pengetahuan dasar ini sangat sangat penting ya, apalagi misalnya terkait material properties ya, apakah thermal conductivity, specificity dan lain sebagainya, karena ini akan berkaitan dengan sistem yang kalian rancang ya. Jadi memang analytical, terus juga numerical simulation ya, seperti tadi di atas saya sudah singgung, menggunakan berbagai jenis software juga dapat mendukung tema-tema penelitian-penelitian material yang akan kita gunakan sebagai misalnya tadi ya thermal management di renewable energy device ya. Jadi di samping bagaimana kita mensintesa, mengkarakterisa, menganalisa material maju tadi, memang kita juga harus mengerti fundamental science balik itu ya. Lalu juga kalau misalnya sudah kita merancang suatu sistem, kita juga ada namanya misalnya kita harus mengetes ya kinerja dari sistem tersebut ya. Lalu juga akan kita gunakan sebagai validasi di model yang kita buat. Yang terakhir tak kalah penting memang interdisciplinary research ya. Jadi memang sebaiknya apabila kita melakukan penelitian ya, itu memang kita melibatkan berbagai background ya. Misalnya background kalau terkait material ya, kita perlu orang material yang mengerti bagaimana mensintesa, bagaimana mengkarakterisasi material tersebut ya. Kita juga perlu orang background fisika, mungkin fisika material terkait fundamental aspek dari material tersebut. Kita perlu juga orang teknik mesin jelas ya, supaya misalnya tadi apabila digunakan untuk thermal management atau pendingin, itu orang teknik mesin sangat dibutuhkan juga background lain, misalnya teknik elektro, teknik kimia dan lain sebagainya. Jadi memang diperlukan sinergi ya antar seluruh background ya, supaya riset itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau sekarang di kantor ya, jadi kami juga menerima ya istilahnya tugas akhir ya, maupun tesis ya. Jadi topik-topik yang sedang kita kerjakan di topik-topik yang sedang kita kerjakan di BRIN adalah yang pertama adalah terkait phase change material ini sebagai manajemen thermal dan thermal energy storage. Jadi ada beberapa jenis phase change material yang sekarang kita sedang kerjakan di BRIN ya. Ada yang berbasis parafin, polyethylene glycol, bisphenol ya. Jadi memang karena keunikan dari phase change material ini, dia bisa berubah fase dari solid ke liquid dan liquid ke solid ya. Jadi pada saat PCM ini menerima panas, ada terjadi endothermic reaction di sana, berubah fase dari solid ke liquid ya. Jadi artinya panas diserap oleh PCM tersebut, lalu seiring dengan berjalannya waktu, ini terkait dengan kapasitas panas ya ataupun latent heat, maka panas tersebut akan dilepas lagi sehingga terjadi perubahan fase lagi dari liquid menjadi solid. Jadi ini ada beberapa topik juga yang sedang kita kerjakan di kantor ya. Lalu juga ada terkait nanofluida, tadi di depan sudah saya singgung sedikit tentang nanofluida untuk aplikasi manajemen thermal dan juga pengembangan material big structure untuk aplikasi manajemen thermal ataupun heat pipe. Jadi sekarang di lab kami yang di KSD B.J. Habibie di Pusat Riset Material Maju, ada beberapa mahasiswa juga yang sedang mengerjakan topik-topik di atas ya. Jadi ada beberapa mahasiswa S1 juga ya, ada 2 mahasiswa UI juga S2 Fisika Material ya yang mengerjakan terkait PCM tadi. Ada juga S2 Teknik Mesin dari ISTN ya. Ada juga S3 Fisika dari USU dan juga
kita ada kerjasama dengan BRIN, Pusat Riset Material Maju, kerjasama dengan University de Rennes di Prancis. Jadi ada satu orang S3 teknik mesin yang kita bimbing bersama dengan profesor di Prancis. Jadi kolaborasi yang kita lakukan itu ada beberapa kampus ya, ada dengan USU di sini ya, ada dengan UI, ada Bengkulu, Pamulang, ISTN, juga University de Rennes di Prancis, dan juga Swinburne University of Technology Australia. Jadi mungkin kalau ada mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara yang tertarik dengan topik-topik yang kami kerjakan di BRIN ya, boleh nanti kontak saya gitu ya. Mungkin kalau ada waktunya ataupun slotnya kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya terkait topik-topik tersebut. Nanti kalau mau baca paper-paper saya bisa coba lihat Google Scholar saya. Di sana ada beberapa paper kami yang kami publish di jurnal ya. Mungkin tertarik sebagai bahan referensi untuk mungkin kolaborasi ya. Kami sangat membuka sekali kolaborasi dan juga apabila teman-teman mahasiswa juga tertarik untuk melakukan riset di tempat kami. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke Pak Anggananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.